Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi-materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Nur Aulia Anissa, NIM 212020 386 2202059, Prodi Akuntansi Syariah. Nah, adapun materi-materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama uang, kedua inflasi, ketiga kebijakan moneter Islam, 4. Sumber-sumber penerimaan negara menurut ekonomi Islam. 5. Sumber-sumber pengeluaran negara menurut ekonomi Islam. Keenam, peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. 7. Pengangguran. 8. Pertumbuhan ekonomi. 9. Pendapatan nasional. 10. Perekonomian terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Dan yang ke-11 yaitu isu-isu kontemporer dalam makroekonomi Islam. Langsung saja, materi yang pertama yaitu uang. Siapa sih di sini yang tidak kenal uang? Uang adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Nah, adapun syarat benda dijadikan sebagai alat pembayaran, yaitu 1. Benda itu bernilai dimanapun. Nah, suatu benda yang menjadi uang wajib bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai alat pembayaran dari dalam transaksi apapun. Kedua, tahan lama. Benda yang dijadikan alat pembayaran memiliki bahan yang tidak mudah rusak atau robek, sehingga dapat digunakan berkali-kali. Selain itu, masa berlaku uang tersebut berlaku dalam kurun waktu yang relatif lama. Ketiga, mudah dibawa dan ringan. Benda yang menjadi uang harus mudah dibawa kemanapun, walaupun memiliki nominal yang terbilang besar sebagai tolak ukur benda tersebut ringan dan tidak berat, sehingga bisa dibawa kemana-mana untuk keperluan transaksi hingga di lokasi jauh sekalipun. Keempat, tidak mudah dipalsukan. Benda yang dijadikan alat pembayaran tidak mudah untuk dipalsukan. Kelima, apabila dipecah tidak mengurangi nilainya. Syarat benda yang bisa dijadikan uang harus bisa dibagi ke dalam beberapa unit nilai yang lebih kecil. Maksudnya di sini adalah terdapat satuan uang yang lebih kecil, dengan demikian memungkinkan terjadi transaksi dalam jumlah kecil tanpa mengurangi nilainya. Keenam, jumlahnya terbatas. Untuk mempertahankan nilai suatu uang, maka benda yang dijadikan alat pembayaran harus memiliki ketersediaan yang terbatas. Intinya, semakin terbatas suatu benda, semakin tinggi nilainya, sehingga benda bernilai tersebut selalu dapat digunakan sebagai alat transaksi yang sah. Ketujuh, ada jaminan, maksudnya adalah harus dijamin pemerintah sehingga penggunaannya untuk berbagai keperluan dapat dipercayai oleh masyarakat. Nah, adapun fungsi uang yaitu yang pertama sebagai alat tukar. Uang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Yang kedua yaitu sebagai pengukur nilai. Uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu sebagai penyimpan nilai. Uang dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Materi selanjutnya adalah inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan terjadi apabila kenaikan harga berada di bawah angka 10% setahun. Kedua, inflasi sedang. Inflasi sedang di antara 10% sampai 30% setahun. Ketiga, inflasi berat. Inflasi berat di antara 30% sampai 100% setahun. Keempat, hiperinflasi atau inflasi tak terkendali terjadi apabila kenaikan harga berada di atas 100% setahun. Nah, adapun penyebab terjadinya inflasi, yang pertama, meningkatnya permintaan. Kedua, meningkatnya produksi. 3. Tingginya peredaran uang. 4. Akibat perilaku masyarakat. 5. Struktural ekonomi yang kaku. 6. Kekacauan ekonomi dan politik. 7. Keputusan perusahaan. 8. Utang nasional. Dan 9. Faktor luar negeri.
Nah, adapun dampak inflasi. Dampak positif inflasi yang pertama, bagi perekonomian. Inflasi ringan akan membawa pengaruh positif dalam arti dapat mendorong perekonomian yang lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan mendorong masyarakat untuk bekerja, menabung, dan berinvestasi. Kedua, bagi pengusaha. Dampak inflasi terhadap penurunan nilai mata uang tidak akan merugikan sebagian kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap. Ketiga, bagi debitur. Debitur akan merasa diuntungkan dengan adanya inflasi, karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Keempat, bagi produsen. Inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Adapun dampak negatif inflasi, yaitu 1. Bagi perekonomian. Pada saat inflasi tidak terkendali, kondisi perekonomian menjadi lesu dan sulit berkembang. Masyarakat tidak bersemangat untuk bekerja, menurunkan minat masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Kedua, bagi pegawai atau karyawan berpenghasilan tetap. Inflasi akan merugikan sekelompok masyarakat yang berpenghasilan tetap karena secara real pendapatan mereka menurun. Ketiga, bagi kreditur. Kreditur akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian utang debitur lebih rendah dibandingkan pada saat peminjaman. Keempat, bagi produsen. Inflasi yang tinggi sangat berpengaruh kepada kenaikan harga-harga kebutuhan produksi yang kemudian berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. 5. Bagi pemerintah. Tingkat inflasi yang tinggi berdampak pada rencana pembangunan pemerintah dan mengacaukan rencana anggaran pendapatan dan belanja pemerintah. Materi selanjutnya adalah kebijakan moneter dalam Islam. Perlu kita ketahui, kebijakan moneter merupakan peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter untuk mengontrol uang yang beredar, inflasi, dan untuk memelihara stabilitas ekonomi suatu negara. Dalam praktiknya, kebijakan moneter Islam dapat mencakup beberapa instrumen atau pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu larangan riba. Yang kedua, operasi pasar terbuka syariah. Ketiga, persyaratan cadangan wajib. Keempat, pengendalian aliran uang. Kelima, pengawasan lembaga keuangan syariah. Keenam, koordinasi dengan ulama dan ahli ekonomi. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama, menjalin stabilitas ekonomi. Kedua, mengendalikan inflasi. 3. Meningkatkan lapangan pekerjaan. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Materi selanjutnya adalah sumber-sumber penerimaan negara menurut ekonomi Islam. Sumber-sumber penerimaan negara menurut ekonomi Islam itu, yang pertama, zakat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta mencapai batas nisab dan haul. Kedua, ghanimah atau anfal. Ghanimah atau anfal adalah harta rampasan perang atau segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslim yang diperoleh melalui peperangan dengan orang kafir. Ketiga adalah fa'i. Fa'i adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum muslim dari harta orang kafir yang diperoleh secara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan berakhir. Keempat, haraj atau pajak tanah. Kelima, jizyah. Jizyah adalah hak Allah yang diberikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Keenam, usur. Usur dipungut terhadap pedagang penduduk kafir harbi atas barang dagangan mereka yang melewati perbatasan negara. Yang ketujuh, kumus. Menurut Abu Ubaid adalah 1/5 ghanimah dari ahli harbi, rikas, dan luqatha. Selain sumber-sumber penerimaan yang telah disebutkan tadi, Islam masih mengenal sumber-sumber penerimaan lain yang sifatnya insidensial, tergantung kondisi. Antara lain, yang pertama, amwal fadlah. Amwal fadlah adalah penerimaan negara yang berasal dari harta warisan dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Kedua, nawaib. Nawaib adalah pajak khusus yang berasal dari orang-orang kaya. Ketiga, mustaqlat.
adalah pendapatan negara yang bersumber dari government investment. Keempat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan pemberian sukarela dari rakyat demi kepentingan umat untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber pengeluaran negara menurut ekonomi Islam. Perlu kita ketahui, pengeluaran negara dalam ekonomi Islam adalah penggunaan dana dan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pengeluaran negara dalam konteks ekonomi Islam harus mencakup prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai Islam yang mengatur penggunaan dana publik. Sumber-sumber pengeluaran negara menurut ekonomi Islam. Yang pertama yaitu zakat. Kedua, infak dan sedekah. Ketiga, kharaj. Keempat, pendapatan negara. Materi selanjutnya adalah peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat memiliki peran penting dalam menanggulangi kemiskinan. Zakat adalah salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam yang mengharuskan umat muslim yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Adapun peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan, yang pertama, pemenuhan kebutuhan dasar. Zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar individu yang hidup dalam kondisi kemiskinan. Dana yang dikumpulkan dari zakat dapat digunakan untuk memberikan akses terhadap pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Kedua, redistribusi kekayaan. Nah, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam masyarakat. Ketiga, pemberdayaan ekonomi. Zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada mereka yang kurang mampu, sehingga mereka dapat memulai usaha mereka sendiri dan menjadi mandiri secara ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bekerja dan menghasilkan pendapatan, zakat membantu mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan sosial. Keempat, pemberdayaan sosial. Zakat juga berperan dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Kelima, kesadaran dan kepedulian sosial. Zakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial dalam masyarakat. Ketika individu memberikan zakat, mereka secara langsung terlibat dalam membantu mereka yang membutuhkan. Hal ini dapat meningkatkan rasa saling peduli dan empati antar individu, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat. Nah, menurut ajaran Islam, terdapat 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir. Fakir adalah orang-orang miskin yang tidak memiliki harta atau penghasilan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kedua, miskin. Miskin di sini disebut seperti orang-orang yang memiliki harta tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah yang memadai. Ketiga, amil. Amil di sini adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mengelola zakat. Keempat, mu'allaf. Mu'allaf di sini berarti orang-orang yang baru saja masuk Islam atau orang-orang yang diberikan zakat untuk memperkuat atau memperbaiki hubungan mereka dengan umat Islam. 5. Hamba sahaya. Hamba sahaya dimaksud di sini adalah orang-orang yang terjebak dalam perbudakan. Keenam, gorimin. Gorimin di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang berhutang tapi tidak mampu melunasi hutangnya karena memiliki ketergantungan ekonomi yang sulit. Yang ketujuh adalah fisabilillah. Fisabilillah adalah orang-orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah. Kedelapan, ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau orang-orang yang terjebak dalam situasi darurat dan tidak memiliki cukup sumber daya untuk kembali ke tempat tinggal mereka. Materi selanjutnya yaitu pengangguran. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap pengangguran? Islam telah memperingatkan agar umatnya jangan sampai ada yang menganggur dan terpeleset ke jurang kemiskinan. Karena ditakutkan dengan kemiskinan tersebut, seseorang akan berbuat apa saja termasuk yang merugikan orang lain
demi terpenuhnya kebutuhan pribadinya. Ada sebuah hadis yang mengatakan, kemiskinan akan mendapatkan kepada kekufuran. Selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab pengangguran. Yang pertama itu sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Maksudnya di sini yaitu jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia tidak mencukupi untuk menampung semua pencari kerja yang ada. Yang kedua yaitu kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Maksudnya adalah banyak pencari kerja tidak memiliki keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan permintaan pasar kerja atau perusahaan. Yang ketiga yaitu kurangnya informasi. Maksudnya adalah kurangnya akses pencari kerja terhadap informasi tentang perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Yang keempat yaitu kurang meratanya lapangan pekerjaan. Maksudnya di sini adalah lapangan pekerjaan cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar. Seperti yang kita lihat sekarang, banyak lapangan kerja di kota-kota besar, sedangkan di desa kurang. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia di negara tersebut. Pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan peluang kerja baru. Yang kedua yaitu menurunkan jumlah angkatan kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan jumlah pencari kerja agar sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengendalian kelahiran untuk mengatur pertumbuhan populasi. Selain itu, kebijakan migrasi tenaga kerja juga dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pencari kerja di suatu wilayah dengan memindahkan mereka ke daerah yang memiliki lebih banyak peluang kerja. Yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas tenaga kerja. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan tenaga kerja yang ada, seperti dengan mengembangkan soft skill untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja. Materi selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dari jumlah pengangguran, serta berkurangnya tingkat kemiskinan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu investasi. Tingkat investasi yang tinggi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga yaitu inovasi teknologi. Kemajuan teknologi dan inovasi memiliki peran kunci dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penemuan baru, pengembangan teknologi, dan aplikasi praktisnya dapat meningkatkan efisiensi produksi, memperluas pasar baru, dan menciptakan industri baru. Yang keempat yaitu kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang bijaksana dan berorientasi pertumbuhan dapat memberikan stimulus untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kelima yaitu infrastruktur. Infrastruktur yang baik dan berkualitas merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini kita dapat melihat pada gambar estimasi pertumbuhan ekonomi 6 negara ASEAN pada tahun 2023. Di sini kita lihat Vietnam berada di posisi pertama sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sebesar 6,5%. Yang kedua yaitu pertumbuhan melesat juga dialami oleh Filipina sebesar 5,7%. Sementara Indonesia berada di urutan ketiga, di mana ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,9%. Keempat, ada Malaysia dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,3%. Adapun di posisi kelima yaitu Thailand dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,9%. Kemudian dilanjutkan dengan posisi selanjutnya yaitu Singapura yang tercatat sebesar 2,6%. Materi selanjutnya yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh individu, perusahaan, dan pemerintah dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya dalam setahun.
Pendapatan ini mencakup berbagai sumber pendapatan seperti upah, gaji, laba usaha, pendapatan dari investasi, serta pendapatan pemerintah dari pajak dan transfer pendapatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran agregat. Tingkat permintaan dan penawaran agregat akan mempengaruhi pendapatan nasional. Jika permintaan agregat meningkat, konsumen dan perusahaan akan mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa, yang dapat meningkatkan pendapatan nasional. Begitupun dengan konsumsi dan tabungan, dapat meningkatkan pendapatan nasional. Begitu juga investasi. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat pendapatan nasional bruto negara ASEAN pada tahun 2021. Pendapatan nasional bruto yang paling terbesar yaitu Indonesia, sebesar 1,15 triliun. Berikutnya yaitu Thailand, yakni sebesar 488,18 miliar, diikuti oleh Filipina sebesar 408,17 miliar, Malaysia 361,55 miliar, dan Singapura sebesar 349,15 miliar. Setelahnya ada Vietnam dengan pendapatan nasional brutonya sebesar 346,68 miliar, Myanmar sebesar 63,34 miliar, Kamboja 25,55 miliar, Laos 17,69 miliar, serta Brunei Darussalam 12,37 miliar pada tahun 2020. Materi selanjutnya yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional atau ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Perekonomian terbuka biasa juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor, di mana pelaku ekonominya yaitu sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan negara lain. Nah, adapun negara yang menerapkan sistem perekonomian terbuka yaitu Singapura, disusul Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Materi selanjutnya yaitu isu-isu kontemporer dalam makroekonomi Islam. Apa itu isu kontemporer? Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi permasalahan yang masih hangat dibicarakan. Isu kontemporer dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berbagai faktor, baik dari internal maupun eksternal. Isu kontemporer yang dibahas yaitu sistem keuangan syariah. Nah, perkembangan keuangan syariah di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya, aset perbankan syariah di Indonesia masih mencapai angka 2,1%, lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperti Malaysia, yang telah menyentuh angka 11,4% di akhir periode 2020. Dimulai dengan pangsa pasar 5,57% pada Q3 2017. Kini perbankan syariah telah mencapai angka 6,52% pada Q3 2021. Nah, dari sisi pasar modal syariah, pemerintah Indonesia telah berhasil melakukan transaksi penjualan sukuk wakalah sebesar 3,25 miliar yang terdiri atas 1,75 miliar dengan tenor 5 tahun dan 1,5 miliar dengan tenor 10 tahun. Dengan akad wakalah yang jatuh tempo pada tahun 2027 dan 2032. Adapun kendala Indonesia dalam pengembangan keuangan syariah yang pertama itu kesadaran dan pendidikan. Kedua, peraturan dan kebijakan yang kurang kuat. Ketiga, infrastruktur dan teknologi. Keempat, kurangnya produk dan inovasi. Adapun upaya mengatasi masalah sistem keuangan syariah di Indonesia, yang pertama itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat. Yang kedua, perbaikan regulasi dan kebijakan. Ketiga, pengembangan lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, pengembangan produk dan inovasi. Nah, itulah tadi presentasi saya pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.